Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C memaparkan hasil diskusi kami tentang perkembangan kognitif dan bahasa Jean Piaget dan ekologi Bronfenbrenner. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Bagus Indrawan, Siti Ilma Abadar, Muhammad Arjun Nazar Hasan, Mardatila, Muhammad Safwan, Muhammad Fahri, Muhammad Zidan Yebaculu, Rika Samba, Jessica Liwan Taiteng, Makfira Damayanti, dan Atika Hijra Lestari. Perbedaan perkembangan dari ketiga tokoh. Jean Piaget mengemukakan 3 perbedaan. Yang pertama, Piaget menekankan pada aspek alam dan biologis dalam menjelaskan perubahan struktural umum dalam pemikiran anak. Yang kedua, perkembangan kognitif Piaget bersifat universal, terlepas dari konteks budaya anak. Yang ketiga, Piaget menekankan interaksi antara anak dan objek fisik untuk perkembangan pemikiran yang matang. Ya, selanjutnya kita ke Vygotsky. Nah, Vygotsky ini menentukan konteks budaya proses perkembangan kognitif. Vygotsky mementingkan konteks budaya untuk menentukan jenis proses kognitif. Vygotsky juga menganggap interaksi dengan orang-orang sebagai penentu pemikiran formal anak-anak. Dari tokoh Jean Piaget. Kelebihan dari Jean Piaget itu yang pertama menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Sebagian besar dalam kurikulum pendidikan mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang ketiga, pada metode pembelajaran kognitif, pendidikan hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Untuk pengembangan dan kelanjutan diserahkan pada peserta didik. Pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Kekurangannya, pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang kedua, jika dalam sekolah kegiatan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan kognitif. Dan yang terakhir, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif, perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterima. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan dari teori Vygotsky. Kelebihan dari teori Vygotsky yaitu yang pertama, pembelajaran selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Yang kedua yaitu menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Yang ketiga yaitu memperkuat perolehan pengetahuan yang baru bagi pembelajaran. Adapun kekurangan dari teori Vygotsky yaitu yang pertama, campur tangan guru hanya sedikit. Yang kedua, siswa hanya mendapatkan konsep-konsep dasar dari materi pembelajaran sehingga mereka harus mampu untuk mengembangkannya sendiri. Yang ketiga yaitu pemberian teori dianggap kurang penting. Perbedaan perkembangan dari tokoh yang ketiga yaitu Bronfenbrenner. Teori ekologi perkembangan anak diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner. Dia adalah seseorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat. Teori ekologi ini memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan, hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut.